Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Terbukti di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis zikir, majelis ilmu, taman surga. Marilah apa yang kita kerjakan pada kesempatan sore hari ini kita dasari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menepati apa yang menjadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban tentang thalabul ilmi. Sehingga apa yang kita kerjakan pada sore hari ini insya Allah pada hari kiamat nanti bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini akan kita kaji yaitu dengan tema bidadari surga yang sedang menyamar. Baik, kita berangkat dari surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi semua yang bernyawa, semua yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah memperoleh kemenangan, kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185 menegaskan bahwa semua yang bernyawa pasti mati. Tapi yang lebih penting dari itu adalah Allah akan menyempurnakan balasan bagi manusia pada hari kiamat nanti. Maka puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, puncak kemenangan adalah ketika seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu hakikat kesuksesan. Dan ini adalah impian kita semua. Maka ketika kita memimpikan masuk surga dan berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya, maka ketika masuk surga nanti jangan sendirian. Ngajak sinten? Ngajak sinten? Ngajak anak istri, mbah. Coba kita buka nggih surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin, jannah surga-surga Aden, yadkhulunaha, ya, mereka akan memasukinya, wa man sholaha, bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Dan malaikat masuk dari segenap pintu, dari semua pintu, dengan memberikan ucapan tahniyah, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Wa ni'ma uqbaddar, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi surah Ar-Ra'd ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini seharusnya menjadi visi kita semua. Jadi di keluarga di surga nanti bisa masuk bersama keluarga. Maka ketika di surga nanti, di surga itu tidak ada yang jomblo. Jadi teng surga niku mboten enten sing bujang. Jadi di surga tidak ada yang jomblo, semuanya diberikan pasangan. Termasuk mereka yang ketika di dunia tidak menikah. Jadi di dunia tidak menikah, maaf ya, kita tidak boleh asal-asalan memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa mini. Jadi hadis ini sering dibaca ketika acara waliman. Tapi maaf, ada yang secara ekstrim langsung menyimpulkan. Jadi orang yang tidak menikah ketika di dunia dianggap bukan umatnya Rasulullah. Padahal di situ faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci. Jadi tidak menikah itu belum tentu membenci. Sebab banyak ulama yang tidak menikah. Apakah kita berani mengatakan ulama-ulama yang sampai meninggal tidak menikah itu dikatakan sebagai bukan umatnya Rasulullah? Berani enggak? Contohnya sinten ulama yang tidak menikah? Contohnya siapa? Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Imam Nawawi. Banyak sekali ya, banyak sekali. Imam Tobari, Imam Sibaweh. Kalau Imam Sibaweh ini awalnya menikah ya. Tapi akhirnya istrinya dicerai. Gara-gara apa? Ngobong kitabe. Jadi beliau itu, Sibaweh itu kan apel yang mengapa dijuluki, sebenarnya namanya bukan Imam Sibaweh ya, karena wajahnya kalau sekarang glowing ya. Klimis seperti buah apel ya. Beliau punya kesukaan, jadi kecintaannya pada ilmu luar biasa, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan usianya hanya sampai 44 tahun, tapi karyanya kan banyak sekali, dan beliau tidak menikah. Kalau Imam Sibaweh awalnya menikah, ya, banyak menulis kitab, sehingga maaf, istrinya agak rapati digagas dalam urusan itu, paham ya? Maka cemburu. Jadi cemburunya dengan apa? Bukan cemburu dengan orang lain, cemburu dengan suaminya yang suka nulis kitab. Maka ketika beliau ke pasar, Imam Sibaweh ini ke pasar, buku yang sudah ditulis diobong, dengan harapan nanti ketika pulang kecintaannya, kasih sayangnya ditumpahkan kepada istrinya. Ternyata prediksinya salah. Ketika sampai rumah dicari kitabku mana, tak obong gitu ya. Ya, mungkin ada istri yang marah seperti itu ya, yang bikin marah akhirnya jadi pelampiasan ya. Ternyata prediksinya salah, bukan kasih sayang yang didapatkan, akhirnya malah
dicerai, wis tak cerai kamu gitu ya. Bahkan Nabi pun juga ada yang tidak menikah. Sinten Nabi yang tidak menikah? Nabi siapa? Meskipun secara umum surah Ar-Ra'd itu 38 walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Coba dicek nih. Jadi nanti memang ada khilaf di antara ulama yang dua nabi ini menikah atau tidak. Ada yang beralasan dengan ayat ini ya semuanya menikah. Coba Ar-Ra'd dibaca surah ke-13 ayatnya 38. Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu wa ja'alna, maka kami jadikan untuk mereka pasangan-pasangan hidup dan keturunan. Coba salah satu yang sudah ketemu. Surah ke-13 ayatnya 38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada tempat tertentu. Ya. Jadi ayat itu umum, semua nabi diberi apa? Istri, berarti menikah. Tetapi nabi ini khilafiyah nggih, khilaf. Ada dua nabi yang dipertentangkan, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu termasuk tidak menikah. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijuluki dalam surah Ali Imran 39 itu kan sayyidan wa khasuron wa nabiyyam minas solihin. Jadi sayyid, teladan, orang yang menjaga hawa nafsunya, nabi dan soleh meskipun tidak menikah. Tapi rata-rata para nabi itu ya menikah. Ada yang menikah, paling banyak siapa istrinya? Pinten istrinya? Nabi Sulaiman istrinya berapa? Pinten? Kurang kathah, Pak. 1000. Loh jenengan guyu Nabi itu iso nggih. Maaf, jangan dibandingkan dengan kita. Ya, ndak beliau kan sembodo apa-apa nih gitu loh. Ya kalau berkunjung istrinya jauh kan wes numpak angin. Ya. Terus piye, ora usah dipikir piye itu ya. Nanti kalau dioyak piye itu ya dalam ada satu riwayat itu setiap hari bisa mengunjungi istrinya, saya bahasakan mengunjungi ya, 90 istri. Berarti kan ora suwe toh. Paling 10 dino nggih, Pak. Kan enggak lama gitu ya. Nabi Sulaiman itu istrinya berapa? 100. Kembali nggih. Jadi di surga nanti tidak ada yang jomblo. Maaf tadi nggih, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, sunnahnya Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati, barang siapa membenci sunnah Rasulullah dengan tidak menikah, maksudnya tidak menikah karena benci. Sebab ulama-ulama tadi, beliau-beliau yang kita sebutkan, banyak sekali, masih banyak yang lain, itu tidak menikah, tetapi apa? Mereka tetap orang soleh. Lah terus nanti kalau laki-laki mudah nih, kalau masuk jannah itu dinikahkan bersama siapa? Ada bidadari. Tapi ada pendapat nanti yang tidak menikah di dunia, dia soleh dan solihah, masuk surga itu akan dinikahkan dengan orang-orang yang ketika di dunia tidak menikah, tapi juga masuk surga. Nah kemudian istri nanti di surga bersama siapa? Jadi kan ada dalam banyak kondisi nih. Jadi kalau istri sepanjang hidupnya menikah hanya dengan seorang laki-laki, berarti suaminya hanya satu,
dan dua-duanya masuk surga, maka istri ini menjadi milik suaminya, kembali kepada suaminya ketika di dunia. Nah, terus bagaimana dengan seorang wanita yang menikah lebih dari satu kali? Kan ada wanita yang menikah lebih dari satu kali, entah karena cerai, talak cerai, atau cerai mati, ya. Karena talak atau mati, ya. Gimana ini? Yang terakhir, yang dipilih. Wah. Ini berarti ada khilaf lagi, ya. Ya, kalau masalah fikih, khilaf itu udah hal yang lumrah, ya. Jadi memang ada dua pendapat, ya. Milik suami terakhir kalau sama-sama masuk surga. Maka termasuk istri-istri Rasulullah SAW itu sepeninggal beliau tidak boleh dinikahi oleh umatnya. Karena ketika di surga nanti Rasulullah kan jelas masuk surga, istri-istrinya juga masuk surga, maka kembali mendampingi Rasulullah SAW. Sedangkan yang pendapat kedua boleh milih tadi, ya. Jadi kalau menikah lebih dari satu kali menjadi milik yang terakhir, atau yang kedua boleh memilih yang paling baik. Kalau wajah sudah tidak usah dipertimbangkan, ya. Kan di surga nanti dirubah semua, ya. Jadi ketika di surga nanti semua ganteng, semua cantik. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau meriwayatkan dalam satu hadis, ketika para suami niki masuk surga disambut oleh sekian bidadari. Nah, sekarang kita biar ibu-ibu nanti punya pesaing, ya. Mboten di dunia ini tidak asal marah sama suami, karena apa? Punya pesaingnya. Coba sifat-sifat bidadari, ya, kita sampaikan dulu biar jenengan tambah semangat, ya. Yang pertama, bidadari itu suci. Suci niku maksudnya apa? Tidak haid, tidak nifas. Al-Baqarah 25, ya. Jadi istri bidadari surga itu tidak haid, tidak nifas. Kalau haid berarti kan punya anak. Kalau nifas berarti setelah punya anak. Lah kalau misalnya bidadarinya 70, terus satu bidadari dua anak telu, kan repot banget nanti, ya. Pinten berarti? 210. Jadi tidak hifaz, tidak haid, tidak nifas. Kemudian yang kedua, kecantikannya sempurna. Surah Ar-Rahman ayat 70, ya. Nanti bisa dicek sendiri, ya. Jadi kecantikannya sempurna. Yang ketiga, dipingit. Jadi surah Ar-Rahman ayat 72. Jadi mereka dipingit di dalam kemah-kemah. Maaf, hari ini masih ada nggak wanita yang dipingit? Gua itu metu kong omah ngenteni calone, enten mboten? Kayaknya sudah nggak ada, nih. Bahkan maaf, ini hadis, tapi hadis rawahu syaitan, ya, perkataannya setan. Anak putri kok nggak pacaran, ra mungkin duwe bojo, gitu, ya. Ini hadis rawahu setan, ya. Ya, kan ini racun, kan? Karena ini dampaknya luar biasa. Bahkan maaf, ya, mungkin anaknya Ustadz ada yang pacaran, gitu, ya. Jadi anaknya Ustadz pacaran, akhirnya tidak lulus pondok, gitu, ya. Goro-goro apa? Selak pengen nikah, akhirnya sampai pacaran. Tapi banyak lah, yang jenengan-jenengan kan tanpa pacaran, ya. Kan dulu lewat Ustadz toh, mboten pacaran toh. Kok guyang-guyu itu? Sing mboten. Ya. Jadi mereka dipingit, ya. Kemudian yang keempat, selalu menundukkan pandangan. Jadi pemalu, ya. Bidadari itu pemalu, menundukkan pandangan. Nanti surah
Ar-Rahman 5758. Kemudian bentuk fisiknya indah. Wis rasa dibayangke lho, pokoknya ini sifat-sifat bidadari. Surah An-Naba 31 sampai 33. Kemudian yang keenam, dicipta secara langsung. Berarti nanti, jadi fresh. Maaf, ibarat sayur niku nembe napa, Pak? Jadi wisata petik buah. Jadi ketika di kebun buah niku napa? Langsung metik. Jadi ora dipetik sik lagi, langsung diciptakan. Surah Al-Waqiah 35 sampai 37. Yang ketujuh, bermata indah. Surah Ad-Dukhan 51 sampai 54. 8, belum pernah menikah sebelumnya. Lam yas, dalam surah Ar-Rahman itu kan mereka belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Itu tafsirnya belum pernah menikah. Surah Ar-Rahman ayat 56. Kemudian terjaga kehormatannya. Surah As-Saffat 48 sampai 49. Maka kembali ke Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau menjelaskan tentang laki-laki yang masuk surga disambut oleh bidadari yang sifat-sifatnya 8 sudah kita sebutkan tadi nggih. Cantik, menundukkan pandangan, matanya indah dan seterusnya. Tiba-tiba datang sesosok wanita yang kecantikannya melebihi bidadari surga. Jadi tiba-tiba datang wanita yang kecantikannya mengalahkan bidadari. Padahal ketika dalam satu riwayat, seandainya jarinya bidadari itu ditampakkan di dunia, niku matahari kalah, redup nih. Karena saking apa? Cantiknya. Maka suami tadi kaget nih, laki-laki tadi kaget nih. Siapa Anda? Ternyata adalah istrinya ketika di dunia. Jadi jenengan pangling, Pak, jeng ben kali istri jenengan. Kalau sama-sama masuk surga. Kalau di dunia pernah nggak istrinya manglingin jenengan, pernah nggak, Pak? Oh pernah. Pas napa niku? Oh pas nesu. Jadi kita luweh ayu napa luwehan? Blereng ya pas nesu. Ya. Meskipun maaf nggih, istri jenengan maaf wajahnya seperti apapun kan ya cantik semualah. Mosok wanita nggak cantik ya, cantik. Tapi kan ada yang cantik banget, ada yang cantik saja. Maaf nggih, misalnya nggih, ireng, cendek, pesek, nama mulai. Kan ada kisah kan, jadi ini kisah nyata nggih. Ini jadi ada Kiai kakung naik haji tapi pun rodok sepuh nggih. Jadi ketika di Masjidil Haram sholat niku nangis. Lah temen-temennya ketika di kampung kan biasanya satu regu kan, gumun nggih, neng omah sholat kita rapati khusuk, kok neng Masjidil Haram bisa khusuk sampai nangis sesenggukan. Maka ditanya, Mbah, jenengan kok saged sholat khusuk banget teng Masjidil Haram loh, kelingan nopo? Aku ra khusuk ya. Jebule napa? Jebule sakmene iki sing paling elek bojoku. Dadi rofas ya. Munggah haji rofas, bandingke nonton orang Rusia, orang Turki, orang Eropa sing irunge berapa senti?
Maaf nggih, meskipun Mbah Kakung tadi, suami istrinya tadi nggih, cendek, yen elek ngelek-elek makhluk Allah boleh enggak? Ya ora pati ayu, ireng, pesek. Ya seperti nanti nyebut satu suku jadi masalah nggih. Wis ora usah nyebut nggih. Nanti kalau sama-sama masuk surga, maka akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling cantik dan dia akan menjadi ratunya bidadari. Maka ada sahabiah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimah yang masuk surga dengan bidadari asli, yang bidadari surga itu lebih utama mana? Jadi ini kita sampaikan biar bapak-bapak niku orientasi ini mboten napa? Bidadari surga. Karena ternyata nanti ratunya sinten? Istrinya sendiri. Kalau sama-sama masuk surga. Maka beliau menjawab, lebih utama seorang muslimah yang masuk surga. Dari mana keutamaannya? Karena bidadari surga tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah dihina ketika di jalan Allah, berbeda dengan wanita muslimah. Kadang di dunia ini dibully, ya bukan muslimah sajalah, muslim juga dibully. Jadi maaf, gamis itu ada yang mengatakan daster. Jadi ketika bully-bulian, maaf ya, ketika ada yang pakai baju loreng-loreng gitu ya, mirip tahanan, satu komen, timbange napa? Daster. Ya, ini apa? Identitas baju. Muslimah ketika pakai niqab dibully. Ketika sholat mungkin dibully, ngaji dibully. Harus melayani suami, harus merawat anak. Sedangkan bidadari tidak pernah terbebani itu semua. Maka apa? Wanita muslimah derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari bidadari. Nah, mulai hari ini berarti ora pengen bidadari nggih. Yo sih pengen itu ya. Maka kalau ada seorang istri yang ternyata nanti juga masuk surga bersama suaminya, atau istri calon ahli surga, maka istri seperti itu adalah di dunia hakikatnya adalah bidadari yang sedang menyamar. Jadi istri jenengan, nah nanti kan ada 4 syarat. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, berarti hakikatnya apa? Bidadari yang sedang menyamar. Meskipun maaf wajahnya seperti apapun. Jadi yang jenengan kados Pak Narto pas nesu niku jenengan ngeleng-eleng iki calon ratu bidadariku. Lho itu kan bisa meredakan ya. Wis wujute kaya apa? Wujute niku bahasa keadaannya fisiknya seperti apa, karakternya seperti apa, asal nanti 4 syarat terpenuhi ya. Yaitu apa? Ida salat saha, menjaga salat 5 waktu. Ida somat sahroha, puasa di bulan Ramadan. Wahafadot farjaha, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Sering kita sampaikan, ini kita ulang. Asmara, masih ingat A-nya apa? Amanah. Dari mana amanah itu? Dari hadis Rasulullah SAW ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arbaun man utiyahuna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Jadi khairat dunya wal akhirah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. 4 hal yang barang siapa diberikan 4 hal ini, sungguh dia sudah diberi kunci kebaikan dunia akhirah. Yang pertama, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Konteksnya dalam berumah tangga, syukur ini penting. Dan kunci syukur ini kenapa? Tidak dibandingkan dengan nikmatnya orang
lain. Kalau sudah mulai membandingkan, ya sudah, alamat apa? Tidak syukur lagi. Apalagi yang dibandingkan lebih di atas. Kolban sakiron. Yang kedua, lisanan dakiron, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, wal badana alal balai sobiron, ketika diuji oleh Allah sabar. Sebab tidak ada manusia tidak diuji. Selama masih hidup pasti diuji. Yang keempat, ya, tidak melampaui batas. Jadi tidak berkhianat dalam harta dan kesucian dirinya. Berarti apa? Amanah. Jadi ketika sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan ditunaikan, menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat yaitu apa? Taat kepada suaminya. Maka silahkan nanti jenengan pikir ya, di rumah, khususnya ibu-ibu ya, 4 syarat ini terpenuhi tidak ya. Jika 4 ini terpenuhi, dikatakan kepada mereka udkhulil jannata min ayyi abwabin masyiti. Jadi silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi pintu surga itu kan 8. Jadi silahkan mau masuk surga lewat pintu manapun. Kalau 4 syarat ini terpenuhi. Jadi kalau jenengan punya istri 4 ini terpenuhi, berarti calon ratunya bidadari. Tapi kalau belum, ya mari kita berusaha. Jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan bidadari yang sedang menyamar, mari kita memposisikan. Jadi kalau kita ingin nanti bertemu kembali dengan istri kita, maaf kalau Jawa itu kan doanya apa? Menjadi pasangan hidup, kaken-kaken, ninen, atut runtut, reruntutan, pindo mimilan, mintuno. Tapi sampai sekarang saya belum tahu nggih. Mimilan mintuno niku napa bacane? Napa? Iwak kala mintunane napa? Iwak sing gandeng terus. Kalau atut runtut, reruntutan, pindo tau napa? Alah jenenge sing metu pasudan niku napa? Laron nggih. Pindo laron brondol malah ngerti nggih. Laron kuwi kan brondol kan mesti neng didi kan wong loro nggih. Ya coba nanti ditanyakan di Google nggih. Mimi niku napa, mintuna napa nggih. Yen ra iso jawab biasane kami bukan mesin nggih. Atau bukan robot nggih. Dan ternyata itu kurang. Kalau dalam Islam nggih napa? Menjadi pasangan hidup dunia dan akhirat. Kalau pengen tetap ingin menjadi pasangan dari suaminya, maka tadi 4 syarat harus terpenuhi. Terus napa? Nah biasanya kalau orang mau meninggal, saking pengine sok mben dadi napa? Pasangan hidup di surga, ada yang berwasiat tidak boleh, jangan menikah. Nah ini harus dipenuhi enggak? Sebab saya pernah ditanya nggih. Jadi pernah ditanya bagaimana ketika ada seorang istri ketika suaminya meninggal diwasiati kowe aja menikah lagi. Itu harus dipenuhi enggak? Ya selama wasiat tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan hak menikah itu menjadi hak seorang wanita. Ya boleh dipenuhi, boleh tidak. Kalau pengen banget nanti jadi pasangan hidup di surga, yakin suaminya adalah penghuni surga, nggih boten menikah lagi. Tapi kalau menikah lagi, nanti kan juga bisa. Karena apa? Pendapat yang kedua tadi boleh memilih di antara mantan suaminya. Jadi dipilih yang terbaik. Jadi monggo kita berusaha agar kita menjadi pasangan hidup di dunia dan akhirat. Coba kita buka dulu surah At-Tur, karena ada 2 ayat yang hampir mirip At-Tur 21.
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Jadi kita luruskan ya, bagi mereka yang mempunyai pemahaman di akhirat itu tidak bisa tolong menolong. Di akhirat itu bisa tolong menolong. Yang tidak bisa tolong menolong itu kalau satunya mukmin, satunya kafir. Tapi kalau sama-sama mukmin bisa saling tolong menolong ya. Buktinya apa? Di surah At-Tur 21 ini ya. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan kedua orang tuanya, alhaqna bihim, kami hubungkan, kami pertemukan anak mereka dengan orang tua mereka di surga. Jadi surah At-Tur ini yang soleh, dominan soleh adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya soleh, solihah, sedangkan anaknya tidak sesoleh orang tuanya. Jadi bapaknya sregep ngaji. Nah, ini saya juga dikeluhi teman-teman ya. Ada yang bapaknya ngaji, anaknya ora ngaji. Bapaknya sregep ngaji, anaknya rapati sregep. Bapaknya sregep sodakoh, anaknya ya sodakoh tapi tidak sesregep bapaknya. Bapaknya suka puasa sunnah, anaknya ya kadang-kadang. Bapaknya sholat wajibnya terjaga betul, anaknya kadang-kadang. Sholat wajib niku kadang-kadang napa terus? Ya kadang-kadang. Kan mung isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Mboten terus loh. Sehari 5 kali. Bapaknya baca Quran luar biasa, anaknya baca Qurannya biasa saja. Maka nanti anaknya yang seperti itu terangkat derajatnya karena orang tua. Ini berarti bisa tolong menolong enggak? Bisa. Dan sebaliknya, ketika mungkin bapaknya tidak sesoleh anaknya, ketika apa? Anaknya selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya, ketika di surga itu ternyata level surganya meningkat, kaget itu ya. Harusnya dengan amal yang dilakukan tuh hanya apa? Level 1 misalnya, kok ini naik level 2. Ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini mengapa ya Allah kok saya bisa naik tingkat? Ini berkat apa? Istighfar yang selalu diberikan oleh anakmu kepadamu, bisa naikkan derajat. Bahkan ketika sudah masuk neraka pun ya bisa, asal sama-sama mukmin. Karena istaghfiru minal ikhwani falikulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kalau orang lain saja bisa. Dan dulu pernah kita sampaikan ya, ketika sudah masuk surga, masuk neraka, yang di surga orang-orang soleh ini nyari temennya. Kalau orang lain yang dia tidak apa, yang dikenal saja dia ingat, apalagi keluarganya. Tapi semoga tidak ada di antara kita ya. Yang kita minta nggih langsung bareng-bareng masuk surga. Dan ternyata nanti ratunya bidadari adalah istrinya sendiri. Mula di napa Pak Narto? Ampun dinesoni nggih. Yen nesu kelingan, iki calon ratuku sok neng surga. Nah, tapi kita ingatkan ya, ketika di dunia ini, ya niki yang sing nesu suamine. Ketika suami dimarahi oleh istrinya dan ternyata suaminya adalah calon penghuni surga, calon ahli surga, calon istri yang bidadari surga, niku getem-getem. Getem-getem niku bahasa Indonesia apa? Jengkel. Dihibur, tapi ya kita tidak dengar ya. Hiburannya itu tenang saja Mas, neng donya ya ora suwe. Yen dinesoni tokno wae. Sok yen wis ketemu aku neng akhirat, napa? Segera tak sambut nggih. Jadi kalau jenengan dimarahi sama istri jenengan di dunia niki, tenang mawon. Toke wae, nesu terus ora apa-apa, toke. Yang ditoke nesu terus bendina kan playune teng pundi? Ya yen ra
stroke ya. Jadi darah tinggi akhirnya apa? Dan ternyata apa? Bidadari yang di surga itu sudah getem. Jadi bapak-bapak kalau jenengan dimarahi sama istri, triknya apa? Jenengan guyu mawon nggih. Bayangke sinten? Ya niki jenengan prakteke kira-kira istri jenengan tambah sayang napa tambah nesu? Tuh kirakan prakteke mawon. Engko lak dijikokke sapu gitu ya. Diseneni kok malah guyang-guyu apa wis cek sadar apa ora gitu ya. Tapi kalau sama-sama punya ilmu, insya Allah kan malah jadi guyon nanti. Bisa kan salah satu sunnah itu apa? Bercanda dengan istri. Tahu gojek mau mboten kali istri? Betina. Alhamdulillah. Berarti menghidupkan sunnah terus ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan bidadari yang sedang menyamar. Tapi kalau 4 itu salah satu tidak terpenuhi, berarti bukan bidadari yang sedang menyamar. Napa? Rasanya nanti tidak baik gitu ya. Yang kita harapkan adalah bidadari yang sedang menyamar. Semoga kita lebih termotivasi ya, menjaga rumah tangga kita agar kita nanti tetap bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku lu berkata astagfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.